Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andromeda. Tentunya kita akan membahas lagi masalah asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Tetapi pada kali ini kita akan terkhusus membahas masalah perbedaan gejala lambung biasa dengan lambung psikosomatis. Nah, mungkin di antara kawan-kawan sekalian masih banyak yang belum bisa membedakan apa sih perbedaan lambung biasa dengan lambung psikosomatis. Nah, tetapi sebelum itu saya mau mengatakan bahwa saya tidak akan berhenti mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian cara berobat dengan baik dan benar itu adalah dengan mengunjungi ahlinya, yaitu dokter. Kenapa? Karena sebenarnya langkah awal yang harus kita lakukan itu ialah memeriksakan diri ke dokter, bukan dengan melihat video-video seperti ini, video-video motivasi dan lain-lain. Tetapi video-video seperti ini cukup dijadikan acuan, cukup dijadikan bahan, atau cukup untuk dijadikan motivasi juga. Mungkin kalian bisa meniru trik-trik atau mencontoh beberapa hal dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membagikan pengalaman mereka dalam menghadapi asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Tetapi sekali lagi saya katakan, berobat dengan yang baik dan benar itu adalah dengan mengunjungi ahlinya, yaitu dokter. Karena dengan mengunjungi dokter, kalian itu bisa menempatkan diri kalian di mana. Nah, maksud saya begini ya. Ketika kalian mengunjungi dokter, tentu kalian akan mengetahui kondisi lambung kalian. Apakah kalian mengalami dispepsia organik ataukah kalian mengalami dispepsia fungsional. Karena dispepsia organik ini berbeda dengan dispepsia fungsional. Nah, setelah kalian memeriksakan diri ke dokter dengan endoskopi, foto ronsen dan lain-lain, di situ kalian sudah bisa memahami diri kalian, sudah bisa menempatkan diri kalian bahwa kalian mengalami organik atau fungsional. Nah, organik itu adanya sensasi lambung karena adanya luka pada lambung. Nah, itu. Sedangkan fungsional, kalian mengalami sensasi atau penyakit lambung tetapi nggak ada luka sama sekali. Ya, nggak ada luka di lambung, tetapi yang ini disebabkan karena adanya kesalahan fungsi atau fungsi dari lambung kita itu tidak normal karena disebabkan dari faktor pikiran ya. Nah, disitulah saya mengapa mengatakan bahwa kalian itu awal-awalnya itu harus mengunjungi dokter agar kalian bisa tahu posisi kalian. Nah, mengenai gejala lambung biasa ini sepertinya sudah sering kita alami ya. Contoh diare ketika kita sudah meminum obat dari apotek atau warung-warung, setelah besok atau lusa itu pasti akan membaik. Nah, kemudian juga begah ya kan, karena kita makan terlalu banyak, akhirnya perut kita begah, akhirnya kita merasa nggak enak pada perut. Mungkin setelah kita buang air, BAB akan kembali normal lagi. Nah, kemudian juga masalah dispepsia, setelah kita minum obat 2-3 hari itu pasti akan membaik. Tetapi pada psikosomatis lambung tentu ini sangat berbeda karena psikosomatis lambung itu disertai dengan beberapa sensasi yang menyerupai sensasinya itu seperti penyakit yang berbahaya seperti jantung, karena kita itu akan merasakan dada berdebar-debar, denyut jantung itu lebih cepat, jantung terasa menusuk, sesak napas terasa tercekik, terus apalagi ya, kelayangan dan lain-lain. Nah, itu memang itu lambung psikosomatis itu lebih
sensasinya lebih daripada lambung biasa. Nah, mungkin ketika kalian telah memeriksakan diri ke dokter, ya kan, setelah pemeriksaan awal dokter mengatakan lambung, kamu cuma lambung, kamu nggak apa-apa. Tetapi setelah pulang dari dokter itu kamu merasa sensasi lambung yang kamu rasakan itu nggak seperti lambung. Jadi kamu pasti bingung, ini dokter ini kok bilang lambung tapi sensasinya lebih daripada lambung. Lambung kan seperti palingan yang gejala sensasi biasa itu lambung kan seperti mual, begah, muntah, ya kan, sama diare. Tapi yang kita rasakan ini malah lebih daripada itu. Jadi akhirnya kita memeriksakan diri lagi karena beberapa hari nggak ada perbaikan. Akhirnya kita datang lagi ke dokter. Dengan hasil yang sama juga, dokter mengatakan nggak apa-apa kok, ini cuma lambung. Nah, pada akhirnya kalian itu mengatakan bahwa ini dokter pintar apa bodoh ya, kok lambung, sedangkan saya sendiri merasakan hal yang aneh pada tubuh saya seperti sesak napas, dada berdebar, ya kan. Kalian pasti bingung lah. Nah, perlu kalian pahami bahwa dokter itu cuma menyampaikan kalian secara umum atau secara yang bisa kalian pahami saja. Dokter mengatakan kamu nggak apa-apa karena penyakit lambung, karena kalau dia mengatakan yang kamu rasakan ini adalah gejala psikomatis atau gejala anxiety, cemas, maka kamu harus dirujuk ke psikiater. Nah, tentunya ketika hal itu terjadi, karena dokternya sudah bosan kamu ini nggak apa-apa, tapi kamu juga tidak percaya, tentunya dokter akan menyarankan kamu atau bahkan merujuk kamu ke dokter psikiater, ya. Nah, tentu kamu bingung lah, kok penyakit lambung dibawanya ke psikiater, ya kan. Nah, menurut pemahaman kita itu orang awam itu psikiater itu tempatnya orang gila, padahal psikiater itu apa ya? Jadi ke psikiater itu belum tentu bukan berarti kita gila, ya. Tapi memang apa yang kita rasakan ini dari gejala atau sensasi lambung psikosomatis ini karena memang disebabkan dari pikiran kita yang kacau. Jadi memang setelah kita beberapa kali mengunjungi dokter dengan hasil yang sama, cuma dokter mengatakan lambung, tapi kita juga masih tidak percaya dan paniknya minta ampun, maka dokter tersebut pasti akan merujuk kita ke psikiater. Nah, dan menurut saran saya memang sebenarnya sih kita harus ke psikiater, tapi tidak semua orang mampu untuk menghadapi kecemasan itu, bahkan tidak bisa membendung kecemasan itu. Nah, makanya diantara kalian itu, banyak diantara kawan-kawan sekalian itu, ketika kalian membenahi asam lambung, ketika kalian membenahi lambung kalian tetapi anxiety kalian belum teratasi, tentu akan membuat asam lambung kalian lagi kumat. Nah, pertanyaannya, apakah lambung bisa menyebabkan anxiety? Iya, bisa jadi. Apakah anxiety atau psikosomatis lambung atau panik bisa menyebabkan lambung? Iya, sudah pasti, karena ketika kita mengalami cemas, tentu lambung kita akan merasa terganggu. Akhirnya produksi asam lambung kita itu akan berlebih, akhirnya asam lambung itu akan naik sehingga kita mengalami sensasi-sensasi yang lebih daripada wajarnya. Dari kita terasa panas, jantung berdebar-debar, terasa tertusuk, sesak napas, tenggorokan tercekit, radang, telinga, dan sebagainya. Nah, padahal ya seperti yang kita ketahui, gejala lambung biasa itu setelah diobati, minum obat yang dari warung atau apotik seperti diare itu kan, setelah minum itu paling sehari 2 hari sudah membaik, ya kan. Tapi pada psikosomatis lambung ini, setelah kita minum obat berkali-kali, obat di warung, obat di apotik, dan lain-lain, kok malah beda ya. Kok malah ini lebih daripada sepertinya bukan lambung. Pasti pemikiran kita sepertinya bukan lambung. Akhirnya kita ceklah lagi pemeriksaan jantung dan sebagainya. Padahal itu memang dari psikosomatis lambung. Nah, jadi banyak gejala-gejala atau sensasi-sensasi yang diakibatkan oleh psikosomatis lambung ini. Jadi
Di sini saya mau menekankan bahwa ketika kalian mengalami psikosomatis lambung, kalian itu nggak usah panik. Makanya itu dari video-video saya sebelumnya mengatakan bahwa kenalilah, pahamilah, ketahuilah sensasi itu. Ketika kalian semua mengetahuinya, memahami dan mengetahui, tentu kalian akan berdamai dengan sensasi-sensasi atau gejala-gejala lambung psikosomatis, sehingga kalian akan berkawan, berdamai dengan gejala-gejala tersebut. Nah, ketika hal itu kumat, sensasi itu kumat, tentu tubuh kalian itu atau pikiran kalian itu sudah terbiasa dengan sensasi yang terjadi karena kalian sudah memahami, mengenal dan mengetahui semua dari sensasi-sensasi tersebut. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi itulah tadi perbedaan gejala lambung biasa dengan gejala lambung psikosomatis. Jadi memang ada perbedaan yang sangat banyak ketika asal lambung biasa atau lambung biasa itu kita alami tentu akan baik dalam beberapa jam atau beberapa hari, paling tidak 1-2 hari. Tapi psikosomatis lambung tentu setelah kita obati nggak kunjung-kunjung sembuh, nggak kunjung-kunjung rendah, dan bahkan malah mengakibatkan sensasi lebih daripada biasanya yang seperti saya jelaskan tadi ya, dada berdetak begitu kan, sesak napas dan lain-lain. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan dan semoga kalian bisa pahami, dan mungkin ini bisa jadi dasar kalian untuk mengetahui perbedaan asam lambung itu, karena ini berdasarkan apa yang saya alami dan rasakan selama saya mengalami asam lambung, GERD dan anxiety. Dan alhamdulillah dengan pola pikir yang saya atur dengan pola pikir yang saya perbaiki, akhirnya saya bisa sembuh dari anxiety psikosomatis cuma dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, di sini saya harap kalian semua juga bisa kembali normal, kembali pulih, kembali sembuh, sehingga kalian itu bisa beraktivitas kembali, keseharian kalian itu normal kembali, sehingga hidup kalian terasa nyaman kembali. Nah, cukup sekian video dari saya. Jika video saya ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai pengalaman saya asam lambung, GERD, dan anxiety. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.